Pendahuluan. Pemberdayaan manusia bisa dilakukan melalui pelatihan dengan cara mengembangkan potensi yang ada pada diri setiap manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya dalam mengembangkan sumber daya manusia agar produktif dalam bidang pekerjaan yang ditekuni. Yang kedua, perencanaan SDM. Perencanaan SDM dalam mengisi kebutuhan kerja diperlukan perencanaan SDM dengan beberapa tahapan. Ada 3 tahapan, yaitu 1. Analisis kompetensi, yaitu mengamati kemampuan tenaga kerja yang akan dipersiapkan. Kedua, analisis kebutuhan SDM yang meliputi jumlah jabatan, pekerjaan yang akan dikerjakan, dan jumlah SDM yang dibutuhkan. Ketiga, analisis pembinaan SDM, yaitu kekurangan kompetensi yang dimiliki SDM perlu ditambah melalui pelatihan. Yang selanjutnya yaitu strategi PSDM. Yang pertama yaitu sumber daya manusia sangat menentukan produktivitas. Yang kedua, adanya perubahan globalisasi. Dan yang ketiga, tenaga kerja yang terampil sangat dibutuhkan. Yang keempat, perubahan iptek yang cepat. Yang kelima yaitu tempat kerja semakin kompleks. Dan yang terakhir yaitu perusahaan semakin sadar akan manfaat pelatihan. Selanjutnya yaitu visi dan misi SDM. Visi dari SDM yaitu membangun komitmen menuju dalam satu acuan yang sama sehingga apa yang hendak dicapai bisa mewujudkan harapan. Sedangkan misi dari SDM yaitu berfokus pada penemuan bakat terbaik, merekrut mereka dan memberikan pengembangan yang diperlukan agar karyawan dapat mencapai potensi maksimal mereka. Standar kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan yaitu dibagi menjadi 6 bagian, yaitu 1. Menjabarkan visi misi dan sasaran, 2. Melakukan perencanaan kinerja, 3. Membangun motivasi, 4. Memberikan alternatif pemecahan masalah, 5. Menentukan rencana aksi atau tindakan yang tepat, 6. Menentukan atau SDM yang bisa direncanakan. Berikutnya akan dijelaskan mengenai pengembangan SDM dengan latihan. Ada 3 penjelasan mengenai pengembangan SDM dengan latihan, yaitu yang pertama, pelatihan membantu pegawai menambah kemampuannya apabila seorang pegawai menjadi lebih efektif dalam semua pekerjaannya. Yang kedua, pelatihan menimbulkan perubahan dalam kebiasaan pegawai dalam sikapnya terhadap pekerjaan. Yang ketiga, pelatihan yang harus berhubungan dengan pekerjaan tertentu yang dilakukan pegawai. Selanjutnya, negosiasi latihan. Ada 4 penjelasan mengenai negosiasi latihan. Yang pertama, peningkatan ketergantungan antar pihak-pihak. Yang kedua, kesempatan berinteraksi antar pihak-pihak. Yang ketiga, memahami konflik antar pihak-pihak. Dan yang keempat, kemungkinan adanya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengembangkan hubungan kerja yang dimana ada beberapa nilai dalam mengembangkan hubungan kerja. Yang pertama yaitu respect for people atau menghormati orang lain. Maksudnya di sini yaitu dalam suatu perusahaan kita saling menghormati dari satu karyawan ke karyawan lainnya. Dilanjutkan yang nomor 2 yaitu honor and integrity atau memberi penghargaan dan integritas atau pengakuan apa yang dikemukakan. Jadi suatu perusahaan memberikan penghargaan atau pengakuan yang sudah karyawan tersebut kerjanya bagus atau sesuai dengan kesepakatan. Terus dilanjutkan yang nomor 3 yaitu konsensus atau menjalin ikatan yang pernah disepakati. Dari kalimat tersebut maksud dari kalimat tersebut yaitu menjalin ikatan yang pernah disepakati tersebut adalah bagaimana karyawan tersebut sudah mematuhi atau apa yang sudah ditetapkan dari awal. Yang terakhir yaitu full responsibility and accountability. Maksud dari kalimat tersebut yaitu penuh dengan rasa tanggung jawab semua pekerjaan yang dilakukan. Maksudnya di sini
tanggung jawab merupakan rasa yang sangat-sangat penting dimiliki oleh karyawan dalam suatu perusahaan. Maksud dari 4 nilai tersebut yaitu maksudnya untuk menciptakan suasana kerjasama untuk membuat komitmen bersama-sama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pada umumnya latihan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok antara lain 1. Latihan pegawai negeri sipil, nomor 2 latihan keahlian, yang nomor 3 latihan kejujuran, yang nomor 4 latihan kerja. Namun pada latihan pegawai negeri sipil di sini dibagi menjadi 2 yaitu latihan prajabatan serta latihan dalam jabatan. Maksud dari latihan prajabatan di sini yaitu latihan yang diberikan kepada calon pegawai negeri sipil dengan tujuan agar ia dapat terampil melaksanakan tugas yang akan dipercayakan kepadanya, serta agar calon pegawai negeri sipil tersebut mempunyai bekal atau landasan menjadi abdi masyarakat diperlukan seperti 1. Kesetiaan, ketaatan, kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan. Serta dilanjutkan dengan latihan dalam jabatan. Maksudnya di sini yaitu latihan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, keahlian, dan kemampuan bagi pegawai negeri sipil tersebut. Dilanjutkan yang nomor 2 yaitu latihan keahlian. Maksud dari latihan keahlian di sini yaitu pendidikan yang memberikan keterampilan yang disyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan. Ketiga, latihan kejuruan. Latihan kejuruan adalah pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan yang sesuai persyaratan pekerjaan dalam bidang tertentu. Edwin Flippo 1990, training is a concert with increasing knowledge and skill in doing a particular jobs. Maksudnya training sangat erat hubungannya dengan menambah pengetahuan dan kecakapan dalam melakukan pekerjaan tertentu. Keempat, latihan kerja. Latihan kerja yaitu latihan yang berorientasi kepada penguasaan keterampilan yang digunakan untuk bekerja. Menurut konsep sistem latihan kerja nasional Sislatkemas, menjelaskan bahwa latihan bertujuan untuk menjadikan manusia yang produktif, inovatif, terampil, dan ahli. Untuk menciptakan sumber manusia yang produktif dapat dilakukan melalui pelatihan yang sesuai dengan potensi yang ditingkatkan. Menurut Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974 Latihan Kerja adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991, latihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan, produktivitas, disiplin, sikap kerja, dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu, berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang pelaksananya lebih mengutamakan praktek daripada teori. Jadi, pelatihan adalah pengembangan keterampilan, baik keterampilan teknik maupun non-teknik, yang mampu menjadikan seseorang menjadi terampil dalam bidang tertentu yang diinginkan dan mengerti tata cara kerja dan peraturan kerja, keselamatan kerja, serta diselenggarakan dalam waktu yang singkat dan lebih mengutamakan praktek daripada teori. Menurut Sistem Latihan Kerja Nasional Dipnaker 1987, sasaran latihan kerja dapat mewujudkan tersedianya tenaga kerja tingkat operator, staf, pimpinan yang terampil, disiplin, dan produktif dalam bidang teknis dan kewirausahaan. Selain itu, Lembaga Pelatihan Dinas Perburuan 1995 melaksanakan pelatihan untuk mendorong terciptanya usaha mandiri dengan dibekali keterampilan baik keahlian teknik maupun keterampilan usaha dengan sasaran penganggu pencari kerja. Menurut John H. Proctor, pelatihan adalah tindakan yang disengaja untuk memberikan alat agar belajar dapat dilaksanakan.
Begitu pula menurut Filippo, training is the act of increasing the knowledge and skill of an employer for doing a particular job. Menurut George Arteri menyampaikan ada 6 macam pelatihan antara lain: 1. On the job training, 2. Vestibular training, 3. Dengan cepat, misalnya metode yang terbaik, teknik terbaru, 4. Memasang alat baru, 5. Understudy training, 6. Role playing, 7. Conference training.